Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika Hestina Putri dari kelas FM 20C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen farmasi. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Yang pertama, dari orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Kedua, kesatuan dan kebersamaan. Ketiga, keterbukaan. Keempat, dapat ditransformasikan. Kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Keenam, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kriteria faedah, dan yang kedua berdasarkan yuridis ekonomis. Berdasarkan kriteria faedah, terdiri dari 4 faedah, yaitu faedah elementer, terdiri dari ekstraktif dan agraris. Yang kedua, faedah bentuk, yaitu industri atau kerajinan. Yang ketiga, faedah tempat dan waktu, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Yang keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama, usaha perorangan. Yang kedua, usaha persekutuan, yaitu firma atau CV. Ketiga, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba, tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama ada general partner, itu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Kedua, special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner, tergolong tidak aktif, tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, tergolong aktif dalam partnership, tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tergolong tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage.
Junior partner, kebalikan senior partner. Nominal partner, sebagai partner, tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Selanjutnya ada nilai primer atau asas budaya baru. Terdiri dari asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru, seperti yang pertama, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. Yang kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Faktor-faktor budaya perusahaan terdiri dari rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas. Karena, yang pertama, karena para karyawan loyal. Kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Keenam, karyawan saling mendukung dan membantu. Ketujuh, karyawan merasa dihargai. Kedelapan, adatnya kebersamaan dan saling pengertian. Kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisien, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian survival. Produktivitas dan efisiensi. Pertama, laba meningkat. Kedua, harga pokok turun. Hasil produksi mudah tersebar. Harga jual dapat diturunkan. Kelima, banyak pembeli karena murah. Keenam, kompetitif. 7, efisiensi waktu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.